wabarakatuh. Sampurasun. Sahabat ini sekalian, pagi ini kita bertemu dalam acara perdana podcast ID Sumedang. ID Sumedang seksi seirama, empati, kolaborasi, sinergis dan integritas. Pada hari ini saya ditemani Dr. Suryana Arisandi. Beliau adalah dokter terlatih dialisis, dan saya sendiri adalah Dr. Andri Mulia. Kami berdua akan saling bergantian, satu jadi host, satu jadi pembawa acara kita. Pada hari ini adalah Hari Ginjal Sedunia. Tiap hari Kamis kedua seluruh dunia, baik di Eropa, di Asia, di Afrika, di Australia, semua merayakan Hari Ginjal Sedunia. Tema untuk tahun ini adalah ginjal sehat untuk semua. Antisipasi bencana, lindungi kelompok berisiko. Memang kita diajak untuk memperhatikan atau bersiaga mengantisipasi kejadian-kejadian yang sangat mencekam seperti COVID-19, atau ada kebakaran, atau ada banjir, atau ada longsor. Pasien-pasien dialisis seringkali harus mendapat perhatian yang cukup untuk hal ini. Tapi selebihnya nanti kita akan bincang-bincang secara santai saja. Nanti Bapak Ibu juga bisa mengungkapkan pertanyaan-pertanyaannya melalui Instagram kami, melalui YouTube yang akan kami blast nanti acara untuk pagi hari ini. Dr. Suryana, apa kabar? Selamat pagi. Selamat pagi menjelang siang. Ya. Sehat, Dr. Suryana. Alhamdulillah. Kita selama ini melayani pasien-pasien ginjal, dan pada hari ini adalah puncaknya kita melayani Hari Ginjal Sedunia untuk memperbaiki layanan kita untuk mereka semua. Ya. Dr. Suryana, gimana nih tentang Hari Ginjal Sedunia ini, dan apa permasalahan yang kita hadapi selama belakangan ini? Silakan Dr. Suryana cerita seluas-luasnya, bebas saja Dr. Suryana, silakan. Baik dokter, terima kasih dengan kesempatan yang sudah diberikan. Salam hormat saya kepada senior, kepada guru saya, juga sebagai kepala instalasi dari pelayanan ginjal terpadu Rumah Sakit Sumedang, Dr. Andri spesialis penyakit dalam plasi. Ya, sama-sama Dr. Suryana. Sesuai dengan hari ini kita akan memperingati Hari Ginjal Sedunia, di mana temanya hari ini adalah tentang ginjal sehat untuk semua, antisipasi bencana, lindungi kelompok berisiko. Mungkin kita jelaskan sedikit mengapa penyakit ginjal kronis ini menjadi beban. Seperti yang akan saya sedikit utarakan, mungkin bahwa 1 dari 10 orang di dunia ini mengalami penyakit ginjal kronis, di mana insiden penyakit ginjal kronis ini semakin hari semakin tahun juga meningkat, dan sampai saat ini penyakit ginjal kronis ini itu apabila pasien sudah terkena penyakit ini maka membutuhkan perawatan seumur hidup mereka. Ya, sangat menakutkan dan sangat menyengsarakan. 1 dari 10 ya Dr. Suryana. Bahwa sekarang ini adalah untuk mengantisipasi bencana dan melindungi kelompok yang beresiko. Jadi fokus kita sekarang ini adalah untuk yang pertama itu adalah melakukan prevensi atau pencegahan, kemudian yang kedua kita melakukan yang namanya deteksi dini. Itu yang akan menjadi fokus dari
mari kita lanjutkan tadi di mana mengapa penyakit ginjal kronis ini bisa menjadi beban tidak hanya di Indonesia tapi juga dunia. Karena penyakit ginjal kronis ini juga bisa memicu penyakit ginjal lainnya, bisa memicu penyakit kesehatan lainnya, yaitu penyakit kardiovaskuler yang bisa menyebabkan suatu kematian dini atau bisa menyebabkan suatu kecacatan. Jika tidak terdeteksi, penyakit ginjal ini bisa berkembang menjadi gagal ginjal dan kemudian pasien memerlukan cuci darah seumur hidup mereka. Sangat mengerikan. Seringkali kalau pasien datang, ibu, bapak, ya Pak ini, Pak Ihid atau Pak siapa atau ibu ini dikatakan tos kedah cuci darah, langsung menangis merang-rang. Oh, dokter rasa jagat tuh. Tapi seharusnya sih memang harusnya jangan sampai terjadi dulu ya. Paling bagus tuh prevensi bagaimana supaya jangan sampai jatuh ke dalam gagal ginjal. Tapi faktor-faktornya apa saja dokter Dede? Seseorang kena gagal ginjal kronis, seseorang nggak kena gitu. Mungkin dokter Dede bisa jelaskan. Baik dok, jadi ada beberapa faktor resiko dari suatu penyakit ginjal. Ada dua yang paling utama. Satu itu yang tidak dapat dimodifikasi, artinya tidak dapat kita rubah. Kemudian yang kedua itu dapat kita modifikasi dok. Nah, untuk yang tidak dapat dimodifikasi ini diantaranya yang satu itu adalah usia tua. Iya, tua. Kemudian yang kedua ada peningkatan juga pada anak-anak, kasusnya biasanya dimulai dari kelahiran yang prematur. Iya. Kemudian selanjutnya juga adanya riwayat keluarga yang juga pernah terkena penyakit ginjal ini. Ya, ada garis ini ya, ada genotype ya. Betul dok. Yang mungkin yang lainnya yaitu adalah penyakit bawaan dari ginjal itu sendiri. Kemudian untuk yang dapat dimodifikasi itu adalah lifestyle kita dok. Jadi gaya hidup kita yang bisa kita rubah. Misalnya obesitas atau kegemukan mungkin akibat kita terlalu memakan makanan yang sekarang ini dikenal sebagai junk food. Jadi makanan dengan tinggi kalori gitu. Jadi bukan makanan sampah tapi sebetulnya makanan yang tinggi kalori. Kemudian minuman-minuman yang mengandung alkohol, jadi mungkin miras. Kemudian merokok, kebanyakan dari kita memang suka merokok. Kemudian mengkonsumsi obat-obatan yang tidak terkontrol. Kemudian juga ada beberapa penyakit yang bisa menjadi faktor resiko pada penyakit ginjal ini, diantaranya yaitu diabetes dan hipertensi. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Iya. Terus itu yang memang kita harus terima ya, dan biasanya tidak bisa kita hindari ya. Tapi mungkin ada upaya-upaya yang kita bisa lakukan dokter Dede supaya kita bisa terhindar, tercegah dari penyakit ginjal kronis mungkin dokter Dede. Betul dok. Jadi sekarang ini pemerintah pun sudah mencanangkan beberapa program dok, bagaimana kita mencegah dan mengendalikan penyakit ginjal kronis ini ya. Itu dengan cerdik dan patuh dok. Dimana cerdik itu merupakan suatu singkatan, dimana C-nya itu adalah cek kesehatan secara berkala. Kemudian yang E-nya itu kita harus melakukan enyahkan asap rokok. Jadi kita harus menghentikan kebiasaan kita untuk merokok. Kemudian kita juga harus rajin berolahraga dok. Yang penting intinya kita bergerak sekarang ini dok. Kemudian yang ketiga kita harus melakukan diet seimbang. Diet seimbang ini adanya kecukupan konsumsi. Jadi konsumsi kita itu normal itu kan 30 kilokalori
per kilogram berat badan per hari. Sahabat ID sekalian, masih tetap bersama kami podcast ID bersama ID Sumedang. Selanjutnya kita akan lanjutkan pembahasan yang tadi Dr. Suryana sudah menjelaskan tentang bagaimana mencegah dan mengendalikan PGK ya, dengan cerdiknya. Tapi kalau begitu sama dengan germas ya, gerakan irama dan sejalan. Ya betul. Selanjutnya silakan dilanjut Dr. Dede. Sedangkan mungkin untuk penyakit yang sudah memiliki penyakit ginjal kronis, kita bisa melakukan yang namanya yaitu patuh ya. Di mana patuh itu adalah P-nya adalah periksa kesehatan secara rutin dan mengikuti petunjuk dan anjuran dari dokter. Kemudian yang kedua, mengatasi penyakit yang menjadi penyebab dari penyakit ginjal kronis ini. Kemudian dengan kita lakukan atasi penyakit dengan pengobatan yang tetap dan teratur. Kemudian A-nya itu adalah atasi penyakit dengan pengobatan tetap dan teratur. Kemudian T-nya adalah tetap diet sehat dengan gizi yang seimbang seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Kemudian U-nya adalah upayakan beraktivitas fisik dengan aman. Dan pada bahasan dari Dr. Suryana, Dr. Suryana silakan dilanjutkan mengenai patuh tadi. Baik, mungkin kita lanjut saja gitu ya, dengan apa itu mungkin cek kesehatan secara berkala. Jadi cek kesehatan secara berkala ini adalah kita melakukan pemeriksaan di puskesmas. Jadi apabila ibu sudah merasakan bisa dengan screening, misalnya kita melakukan yang namanya tes urin, di mana tes urin ini digunakan untuk memeriksa apakah ginjal itu sehat atau tidak, dengan kita melihat adanya protein atau albumin atau adanya sedimen urin di dalam kencing kita atau urin kita. Kemudian juga kita bisa melakukan tes darah dok, dengan menilai serum kreatinin, di mana diperlukan untuk menilai yang namanya laju filtrasi. Baiklah sahabat ID sekalian, kita lanjutkan pembahasan kita. Silakan Dr. Suryana, faktor-faktor apa lagi? Baik, masih kita dengan cek kesehatan kita dok. Pemeriksaan sih sederhana ya, tes urin, tes darah sama tekanan darah di puskesmas bisa ya. Iya, semuanya bisa dilakukan dengan sederhana ya. Sederhana. Kita bisa melakukan yang namanya medical check up mungkin ya, sekalian. Jadi bisa kita melakukan yang namanya deteksi dini gitu dok. Jadi kita mohon partisipasinya dari masyarakat untuk berpartisipasi begitu dalam mencegah penyakit ginjal kronis ini begitu dok. Kemudian yang kedua adalah tadi E-nya yaitu enyahkan asap rokok. Ya. Jadi apakah bermanfaat bagi ginjal jika kita berhenti merokok? Maka jawabannya adalah ya, karena asap rokok ini bisa merusak pembuluh-pembuluh darah kecil di dalam ginjal sehingga menyebabkan terjadinya penurunan fungsi dari ginjal. Walaupun kita tahu bahwa memang sangat sulit sekali karena rokok ini sudah menjadi budaya di kita. Kemudian selanjutnya adalah kita harus rajin berolahraga, dimana tadi seperti yang sudah saya jelaskan, yang penting kita ini adalah bergerak, itu yang paling terpenting. Kemudian olahraga ini bisa dilakukan dengan 30 sampai 50 menit per hari atau 3 sampai 5 kali per minggu, minimal 150 menit per minggu. Tapi ini tidak kita tekankan, yang penting bergeraknya, keep moving, yang penting itu dok yang terbaru sekarang. Kemudian selanjutnya adalah beberapa olahraga juga jenisnya, misalnya bisa jogging, bisa renang, bisa jalan kaki, bisa bersepeda, ataupun kita juga bisa senam dok. Kalau ibu-ibu mungkin jumba sekarang. Jumba, wajar.
kemudian selanjutnya yaitu kita juga harus melakukan diet seimbang, yaitu makan makanan sehat yang memastikan nutrisinya baik dengan kontrol gula yang baik. Kemudian juga makanan harus mengandung sayur dan buah yang dapat membantu agar ginjal kita bisa menjadi sehat. Jadi dengan pola makan dan olahraga yang baik ini akan menurunkan resiko dari obesitas, yang tentunya juga akan menurunkan resiko terjadinya diabetes atau kencing gula itu, dan menurunkan hipertensi atau tekanan darah tinggi, di mana kedua ini merupakan faktor utama untuk terjadinya penyebab penyakit ginjal kronis. Kemudian kita juga harus mempertahankan cukupan cairan, biasanya cukup sekitar 2 liter per hari itu. Yang terakhir adalah kita juga harus melakukan yang namanya batasi garam ya. Kebutuhan konsumsi garam itu harus kurang dari 6 gram per hari ya. 6 gram itu kurang lebih sama dengan 1 sendok teh ya. Kebanyakan kita kan banyak makan mie instan yang lebih gitu dong garamnya ya, 1 bungkusnya sudah lebih dari 1 sendok ya. Betul. Kemudian untuk I dan K nya adalah kita harus melakukan istirahat yang cukup, di mana tidur 6-8 jam. Kemudian agar tubuh bisa melakukan metabolismenya kembali baik lagi begitu. Kemudian terakhir adalah kita harus melakukan yang namanya kelola stres, yaitu mengurangi stres dan kecemasan sehingga tekanan darah kita bisa turun, yang hasil akhirnya adalah untuk kesehatan ginjal, karena tekanan darah yang tinggi dapat menyebabkan kerusakan pada pembuluh darah di tubuh kita. Ya, bagus. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dok, untuk mencegah. Prinsipnya sih tidak jauh-jauh dari gerakan ini ya, hidup sehat itu ya. Ya betul, PHBS, perilaku hidup bersih dan sehat. Terima kasih Dr. Dede. Selanjutnya Dr. Dede yang akan menanyai saya mungkin. Baik dok, jadi di masyarakat ini ada beberapa mitos dok, yang mungkin harus kita klarifikasi nih kepada ahlinya nih. Betul. Mitos pertama ini adalah banyak minum akan menghindarkan kita dari penyakit ginjal. Ini bagaimana dok? Ya. Pendapat dokter tentang mitos ini? Dipercaya bahwa kalau minum banyak tuh akan menjaga penyakit ginjal ya. Sebagian besar betul, tetapi pada keadaan tertentu kurang tepat ya. Kalau untuk sakit ginjal karena infeksi, ya betul, banyak minum 8 gelas sehari, 2 liter per hari akan menghindari dari infeksi saluran kemih begitu. Tapi apabila yang bersangkutan sudah kena gagal ginjal dan kemudian yang tipe glomerulus yang kelainannya, tentu dia akan tampak bengkak-bengkak. Pada saat bengkak-bengkak itu jadinya ya tidak boleh ya gitu ya. Jadi seringkali dokter katakan papang nasak tadi biasanya sudah sedikit kencingnya, kalau yang bengkak-bengkak minum juga harus sedikit. Kencingnya masih banyak, minumnya juga diimbangi begitu. Walaupun harus ditambah segelas lah atau 2 gelas gitu hanya. Kira-kira itu ya. Jadi benar kalau kita lagi masih sehat, minumlah sebanyak mungkin untuk menghindari penyakit ginjal. Tapi saat kita sudah kena sakit ginjal, apalagi yang tipe basah, yaitu tipe yang kena glomerulus seperti sindroma nefrotik, kemudian gagal ginjal yang lain seperti karena lupus, karena hipertensi juga nggak boleh terlalu banyak minum gitu mungkin. Jadi harus dibedakan. Kan orang masa takar kebek semua disamaratakan, minum banyak, udah bengkak-bengkak suruh minum banyak, ya itu jadi salah kaprahnya. Mungkin itu yang harus diperhatikan. Baik. Ya. Begitu ya, bahwa minum itu memang harus secukupnya 2 liter per hari.
Ya, betul. Kemudian mitos selanjutnya dok, ini adalah kalau saya minum obat nyeri secara rutin untuk penyakit rematik saya, obat itu hanya untuk berpengaruh pada lambung saya saja. Ini bagaimana dok mitos ini dok? Nah, ini yang seringkali jadi salah. Jadi salahnya terutama dokter-dokter IGD atau dokter-dokter teman sejawat sekalian, pasiennya udah rada ada gangguan kreatinin naik, ada gangguan ginjal, dikasih meloxicam, piroxicam, atuh jadi tambah kreatininnya naik, jadi gagal ginjalnya menjadi begitu. Jadi apalagi terjadi pada pasien di IGD, pasiennya jengkang-jengking, kreatininnya sudah tinggi, hanca aja pasti ketoprofen, itu yang membuat pasiennya nyerinya sesaat hilang tapi penyakitnya bertambah, gagal ginjalnya bertambah. Jadi mohon pada teman-teman sejawat, hati-hati kalau berhadapan dengan pasien yang sudah ada kelainan ginjal, apalagi pasien orang tua, memberikan obat-obat anti rematik NSAID itu akan membebani ginjal daripada pasien-pasien kita. Baik dok, luar biasa sekali nih jawabannya dok ya. Mungkin terakhir mitosnya dok ini, bahwa merokok tidak memberikan dampak untuk ginjal saya, bagaimana dok? Iya, poinnya tuh kalau merokok kan diserangnya pembuluh darah ya. Pembuluh darahnya jadi regas, jadi keras, jadi tidak berfungsi untuk pertukaran oksigen dan makanan. Dan kita kenal bahwa kalau ginjal itu terdiri dari untalan pembuluh darah yang halus. Dan kalau misalnya kita merokok hebat dan jangka panjang, jadilah ginjalnya menebal pembuluh darahnya dan penurunan fungsi ginjal. Kalau penurunan fungsi ginjal terjadi, mulailah jadi tensinya naik, mulailah terjadi bengkak-bengkak gitu ya, mulailah terjadi anemi gitu, itu jadi tanda-tanda penyakit ginjal kronis itu dokter Dede. Betul, jadi gitu ya. Jadi merokok juga sama bisa merusak ginjal kita semua ya. Ya. Baik dok, mungkin terakhir mungkin bisa kita untuk pencegahan ini mungkin Iya, 8 golden rule katanya dok. Ya, kita kenal ada 8 golden rule ya, 8 golden rule selalu digembar-gemborkan kalau hari ginjal sedunia gitu ya. Mohon diingat karena ini akan berhadiah nih. Ada soal berhadiah. Satu, jaga kesehatan dan aktif. Jadi harus olahraga, kita perhatikan, rutin cek ya. 2, kontrol gula darah. Jangan sampai gula darahnya berlebih. Kalau lagi puasa maksimal 126, kalau sedang tidak puasa sewaktu jangan lebih dari 200 ya, itu batasnya. Kontrol tekanan darah 140 warning ya. Kalau sudah ada kelainan ginjal atau kelainan jantung bagusnya 130 begitu. Jangan merasa wah 170 mah teu nanaon da abdi mah teu karaosan naon teu lieur acan faktor jeda cenah gitu. Ada serangan stroke, jadinya tekanan darah penting. Makanan sehat, jaga berat badan supaya kita jangan gemuk gitu ya. Obesitas yang tadi dibahas dengan dokter Dede. Kemudian juga konsumsi air yang cukup, jangan kurang. Kalau yang kurang, yang sudah kena sakit ginjal atau batu ginjal seringkali kurang minum, apalagi saat sahur bulan puasa nanti itu yang pernah kena kecing batu sih harus minum yang banyak saat sahurnya gitu. Kalau enggak pasti jengkang-jengking pas lohor tuh, nyeri gini, ya, batunya keserang kolik gitu ya. Jangan merokok, tadi sudah dijelaskan ya. Kemudian yang ke-7 adalah jangan banyak konsumsi obat ya, gitu aja. Konsumsi obat terutama analgetik, obat-obat nyeri gitu. Obat-obat nyeri mengakibatkan ya gagal ginjal tadi, itu banyak yang terjadi itu. Memang ada pepatah bahwa pasien itu takut kalau banyak makan obat, takut kena ginjal. Kalau penggunaan obatnya tepat sih tidak apa-apa. Misalnya obat diabetes kadang-kadang dikasih
7 biji gitu ya, 7 jenis. Dia obat-obat jantung 7 jenis, tapi itu sudah terukur dan justru menyelamatkan ginjal. Tapi sebaliknya kalau obat-obat yang analgetik tuh, misalnya kreatininnya bagus, makan obat analgetik terus menerus, jadilah dia gagal ginjal, gangguan fungsi ginjal. Dan pemeriksaan ginjal yang rutin tadi harus kita waspada, yaitu periksa urinnya, periksa kadar urium kreatininnya gitu ya. Itu jadi 8 golden rule itu mohon diingat ya untuk ini. Jadi tentang intervensi dini ini menurut dokter bagaimana maknanya, dok? Kadang-kadang begini ya, pasien datang ketahuan tuh kan normalnya kreatinin itu 0,1, 0,0 gitu. Sekarang dia sudah 2, wah mulailah gelisah, gawat, dok saya takut cuci darah gitu. Dia menjadi gimana caranya gitu ya. Memang intervensi dini adalah dengan cara apa? Dengan cara ya kendalikan faktor risiko tadi. Kalau diabetes, kendalikan diabetesnya. Kalau darah tinggi, kendalikan darah tingginya. Kalau ada faktor-faktor lain misalnya penyakit lupus, penyakit asam urat, atau misalnya batu ginjal, obati dengan benar untuk faktor risikonya. Tapi ada kabar gembira ini, ada satu obat yang baru, nanti kita akan dapat info juga bahwa kalau kreatininnya supaya enggak naik-naik, dulu kan banyak dipakai preparat keto analog, pakai 3x2, 3x3, wah 3x3 satu tabletnya 6.000, 6x9 sehari jadi 54.000, tapi hasilnya tuh asalnya asa turun ya. Tapi setelah yang satu ini dokter akan cerita mengenai ada obat terbaru yang memang dokter sendiri mengalami. Kemarin dokter kreatininnya 1,2, dokter makan obat itu jadi sekarang 0,0 gitu, jadi testimoni ini sendiri. Tapi sudah ada risetnya bahwa ini obat ini baik untuk menahan progresivitas kerusakan ginjal ya. Obatnya apa nanti setelah yang satu ini. Baik, mungkin bisa dijelaskan dok obatnya gimana dok ini? Iya. Obat yang bisa obatnya baru-baru aja ya ini. Jadi banyak pasien juga tertolong bahwa obatnya termasuk golongan SGLT2 inhibition ya. Jadinya kerjanya tuh di tubulus ginjal ya. Jadi fungsinya adalah mengeluarkan gula-gula yang berlebih gitu. Ini satu pengobatan diabetes yang masuk akal ya, bahwa gula berlebih yang dikeluarkan atau dibuang ya gitu ya. Jadi jangan seperti nyimpen kokotor di bawah kolong ranjang gitu. Asal bersih kata Wisna keringan, padahal di kolong ranjang mah kotor gitu. Tapi dengan SGLT2 inhibitor ini ya gula itu dikeluarkan, keluarnya kotor, keluarnya lantai bersih, kolong ranjang bersih, nyatu jadi lebih baik sehingga fungsi ginjal menjadi lebih baik, fungsi diabetes menjadi lebih baik, fungsi jantung juga menjadi lebih baik gitu ya. Obat ini namanya dapagliflozin. Dapagliflozin merek dagangnya Voxigra ya. Voxigra itu. Dia bisa menghambat kerusakan ginjal sebanyak 47%, jadi slow progression itu. Kalau kita secara dini bisa memberikan pencegahan ini tentu akan bisa panjang tuh seseorang jadi harus cuci darah. Tadi Dr. Dede sudah menjelaskan bahwa grade 1, grade 2, grade 3A dan B, grade 4, grade 5, stage 5 sudahlah harus cuci darah ya. Tapi dengan adanya obat ini jadinya bisa menjadi di delayed gitu, slow progression, bisa sampai 11 tahun dia ininya mengeremnya gitu ya.
remnya jadi pakem. Kalau kita biarkan sih mungkin dalam waktu 7 tahun sudah dan cepat dan pasti dan cuci darah gitu. Tapi dengan adanya obat yang baru ini bisa jadi 9 tahun kalau rada telat mah. Tapi kalau dari awal sudah diberikan obat ini SGLT2 inhibitor ini bisa sampai 11 tahun mendelaynya. Jadi sungguh beruntung gitu ya untuk hal ini. Kalau dibilang dok mahal itu ya sekarang belum masuk BPJS obat ini mah ya. Tapi kalau dihitung-hitung dengan tadi obat keto analog sehari harus 9 tablet sehari 9 tablet 54.000, ini obatnya kira-kira 22,5 atau 25.000 lah sehari gitu 10 mili. Jadi lebih simpel tapi hasilnya lebih pasti. Sugan nanti ke depan sih ada di BPJS gitu lah. Betul. Itu yang menjadi harapan kita semua. Ya. Obat yang luar biasa ini bisa lebih banyak yang menggunakan. Iya. Mungkin pesan terakhir dok mungkin dari Dr. Andri. Iya, dan obat ini bisa nurunkan kematian atau kesakitan tadi di ngerem progression 39% bisa dihindari. Jadi sudah di-approve di Indonesia sih bahwa obat ini untuk gagal ginjal, untuk diabetes dan untuk payah jantung. Jadi untuk ini 3 hal itu akan dan untuk nasihat sebagai final statement gitu ya, take home message-nya ya, sahabat ID sekalian, ayo kita gembar-gemborkan preventif promotif ya. Karena kalau sudah cuci darah mode, sudah kadaluarsa, maksudnya sudah offset, sudah susah dibalikan lagi. Karena obat ini kalau obat yang tadi bisa mencegah kalau GFR-nya masih lebih dari 30%. Kalau udah cuci darah kurang dari 15%, wah sudah telat ya gituan. Jadi ayolah kita gembar-gemborkan, kita biasakan pola hidup sehat yang tadi. Mungkin untuk khusus untuk hari ginjal sedunia ini kita ingat dengan 8 golden rules. Jaga kesehatan dan aktif, kudu aktif. Kontrol gula darah, kontrol tekanan darah, makanan sehat, jaga berat badan, konsumsi air yang cukup, jangan merokok, hati-hati jangan minum konsumsi obat-obat nyeri gitu ya, dan pemeriksaan ginjal yang rutin. Gitu aja dokter mungkin. Luar biasa sekali. Mungkin untuk penutupan saya serahkan kembali kepada dokter Mangga. Ya, syukur alhamdulillah teman-teman sekalian. Saya mengundang sahabat ID Sumedang untuk ayo kita sama-sama mengisi ngaramekeun podcast ini. Semoga sekretariat kita yang baru di Dago Village di Toga ini dengan pemandangan yang indah tuh ibarat Swiss Java, gunung-gunungnya bagus tuh dokter lihat. Itu bisa jadi tempat untuk kita sama-sama berdiskusi, memajukan, memikirkan kesehatan khususnya untuk masyarakat Sumedang gitu. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum.